Selamat datang di video sisi lain di mana gue akan membahas novel Kim Ji-young, tapi tidak untuk mereviewnya, lebih ke pembahasan-pembahasan trivial dan analisis ringan terkait novel tersebut. Nah, kalau kalian belum nonton review gue tentang novel Kim Ji-young lahir 1982 ini, kalian bisa tonton di sini. Di situ gue memberikan tanggapan atau komentar gue terhadap buku tersebut. Nah, di video ini gue ingin lebih membahasnya secara lebih dalam lagi. Gue tidak hanya mengulik ceritanya, tapi juga mengulik banyak hal di luar cerita dari novel tersebut. Gue mulai dari sampulnya. Jadi ketika melihat sampul versi Indonesia ini, gue tuh penasaran. Sampul versi terjemahan atau versi dari negara lain itu gimana ilustrasinya? Apakah juga kayak ilustrasi watercolor gini atau gimana? Dan gue ternyata menemukan satu kesamaan dari sekian banyak ilustrasi yang gue temuin. Sebelum gue sebutin, gue akan sertakan dulu deh di layar. Nah, kalian bisa lihat kesamaannya nggak? Mayoritas dari desain-desain tersebut atau ilustrasi sampul untuk novel Kim Ji-young ini menampakkan sosok perempuan yang either wajahnya blank atau tidak utuh atau tidak diperlihatkan wajahnya. Ada yang kayak membelakangi kita gitu. Kenapa ya? Kenapa sedikit banget yang ilustrasinya menampakkan sosok secara utuh? Gue di sini memberikan dua interpretasi. Yang pertama adalah Kim Ji-young tidak dianggap sebagai sosok atau sebagai perempuan yang utuh sebagai manusia gitu. Karena dia perempuan. Interpretasi yang kedua adalah ketika ilustrasi ini membuat wajah Ji-young itu blank atau kosong atau tidak utuh, kita bisa kayak mensubstitusi wajah Ji-young ini dengan wajah perempuan-perempuan lain di dunia ini. Karena, seperti yang gue bilang pada video review buku ini, Kim Ji-young adalah wajah atau perwakilan dari banyak perempuan di dunia ini yang menghadapi diskriminasi dan memilih untuk diam karena banyak pertimbangan. Jadi wajah blank di ilustrasi tersebut kayak semacam template, di mana kita bisa menaruh wajah setiap perempuan untuk mensubstitusi wajah Kim Ji-young ini. Dua interpretasi ini muncul setelah gue membaca novel Kim Ji-young ini tentunya. Karena memang novel ini menceritakan sosok Kim Ji-young yang pengalamannya banyak dirasakan oleh perempuan-perempuan lain di dunia gitu. Fungsi dari latar waktu. Jadi di novel ini pembagian babnya itu dibagi berdasarkan periode waktu dari 1982 ke 94, terus 95 ke 2001, terus 2001 ke 2011 dan 2012 ke 2015 kalau nggak salah. Pembagian periode ini kalau menurut gue itu tidak dibagi secara acak atau seenak udelnya si penulis aja gitu. Gue melihat ini sebagai pembagian periode waktu yang kayak 1982 ke 94 itu mungkin kita bisa bilang pre-modern, terus 95 ke 2001 itu masih rentang bayi-bayinya modern gitu ceritanya, atau early modern era, terus 2001 ke 2011 itu kayak udah era modern yang cukup matang, dan 2012 ke 2015 kita bisa bilang periode milenial gitu, dimana modernitas itu udah next level lah. Apa gunanya pembagian periode waktu tersebut di novel Kim Ji-young? Mengaitkan dengan isu diskriminasi, tentu aja itu jadi kayak penguatan argumen dari si penulis bahwa ini nih, gue kasih lihat, baik itu di periode sebelum modern, di masa early modern, dan bahkan di era milenial, diskriminasinya polanya masih sama, cuman beda caranya doang. Tapi sifatnya masih sama, objeknya masih perempuan yang didiskriminasi, argumentasi yang keluar juga masih serupa gitu. Jadi si penulis di sini kayak ngasih argumen bahwa meskipun zaman terus berubah, tapi diskriminasi itu nggak berubah atau tidak berkurang sama sekali. Bahkan di novel ini dinyatakan kemungkinan aja bahkan lebih parah yang terjadi di zaman modern atau zaman milenial ini dibanding yang terjadi di zaman dulu. Nah, kenapa Kim Ji-young tidak bisa melawan? Ya, karena banyak faktor. Pertama, mungkin karena memang masyarakat itu sudah terlalu patriarki atau mungkin terlalu misoginis, sehingga ketika ada perempuan melawan sistem tersebut, atau mempertanyakan, atau memperjuangkan hak mereka, ya mereka jadi orang asing di tengah masyarakat tersebut. Atau mereka akhirnya dikucilkan, atau mereka dipandang negatif. Maka akhirnya opsi yang mereka punya ya
Kalau melawan, mereka butuh keberanian yang kuat. Tidak banyak perempuan yang memiliki hal tersebut, sehingga akhirnya mereka memilih untuk diam, atau setidaknya melawan hanya melalui pikiran. Seperti yang dilakukan oleh Kim Ji-young. Seringkali kita ngelihat narasi Kim Ji-young yang dicetak miring, dia memikirkan hal-hal kayak, gue ingin mengatakan hal ini, gue ingin melawan seperti ini. Tapi akhirnya tidak dilakukan dan tidak dikatakan, dan dia tetap memilih diam. Nah, kediaman Kim Ji-young ini, seperti yang udah gue bilang sebelumnya, itu menunjukkan atau mengukuhkan posisi Kim Ji-young sebagai wajah dari perempuan di dunia ini yang mengalami diskriminasi dan memilih untuk diam karena banyak pertimbangan yang tadi itu. Nah, di ending kita dipertemukan oleh sosok psikiater. Ternyata dokter ini adalah narator utama dari novel Kim Ji-young, lahir tahun 1982. Psikiater ini atau si dokter ini digambarkan mendukung atau prihatin atau simpati terhadap apa yang dialami oleh Kim Ji-young. Sehingga Kim Ji-young sampai kayak apa ya, bahasa klinisnya gue nggak tahu, tapi kayak kepribadiannya terdistorsi gitu. Si dokter kelihatan prihatin di situ, si dokter benar-benar menyatakan simpatinya, tapi akhirnya ketika ada satu karyawannya yang perempuan memilih resign karena hamil, terus dia bilang, oke, sekarang gue harus mencari pekerja perempuan yang lajang. Kenapa cari yang lajang? Karena tentu aja lajang belum menikah, artinya masa kerjanya masih panjang, dia tidak akan hamil dan tidak akan mengurusi bayinya, jadi kerjaannya tidak terganggu. Lagi-lagi sebuah pandangan yang diskriminatif, pandangan yang sifatnya misoginis. Pandangan tersebut keluar dari seorang psikiater yang baru aja menyatakan simpatinya terhadap diskriminasi yang dialami oleh Kim Ji-young. Dia kayak nggak bisa melihat secara luas bahwa diskriminasi itu nggak hanya terjadi pada Kim Ji-young, tapi juga pada pekerja yang baru resign, pada calon pekerja yang akan dia cari tersebut, juga mungkin pada perempuan-perempuan lain di sekitar kehidupannya. Pemikiran yang muncul dari si dokter ini kayak menyatakan bahwa emang budaya patriarki atau misoginis ini udah begitu tertanam dalamnya di tengah masyarakat, sehingga nggak tersadarkan keberadaannya gitu. Pikiran itu udah kayak pikiran default yang menurut banyak orang itu pikiran yang biasa aja, tapi sebenarnya diskriminatif. Nah, bicara patriarki, di novel Kim Ji-young ini ada hal menarik yang gue lihat atau gue peroleh. Seperti ketika gue nonton drama-drama Korea yang juga memperlihatkan diskriminasi terhadap perempuan, di mana anak laki-laki sangat dilindungi, sangat dijunjung tinggi keberadaannya, sedangkan anak perempuan direndahkan. Kayak misalnya di sini diceritain Kim Ji-young dan kakaknya yang juga perempuan, itu dari kecil udah harus ngebantu ngurus rumah, nyuci baju, nyuci piring, ngepel, nyapu, dan apapun yang bersifat urusan-urusan bebersihan rumah. Sedangkan adiknya yang laki-laki nggak diberi tugas apapun karena dia laki-laki. Terus juga teman-teman kerja Kim Ji-young itu diberi tugas yang lebih ringan dibanding pekerja-pekerja perempuan. Dengan asumsi bahwa kalau laki-laki diberi tugas yang terlalu berat, mereka nanti stres, terus mereka resign, sayang SDM-nya. Terus apakah perempuan tidak bisa stres? Apakah perempuan bisa menanggung beban yang lebih berat dibanding laki-laki? Apakah perempuan tidak akan memilih resign kalau dapat pekerjaan yang berat? Tentu aja enggak kan? Itu tidak terpengaruh ke gender, beban mental itu kan dipengaruhi oleh beban itu sendiri gitu, nggak ada pengaruh ke gender. Baik laki-laki maupun perempuan, kalau dapat beban yang terlalu besar, terlalu berat, sementara dia tidak bisa menanggungnya, ya maka mereka bakalan stres, mereka bakalan mungkin tingkat lanjutnya bisa depresi dan mungkin memilih resign dari kerjaan tersebut. Tapi pemikiran tersebut terjadi di banyak tempat, tidak hanya di novel ini, tapi juga di banyak drama Korea memperlihatkan hal tersebut. Bikin gue kesel. Nah, hal ini berbeda dengan Indonesia ya, ketika kita membicarakan laki-laki dan perempuan, bicara anak-anak aja deh. Anak laki-laki itu kalau dari kecil, mau dia jatuh, kayak mau dia berkeliaran kemana-mana, kayak mau dia kelahi pun, itu kayak diwajarkan, ya udah laki-laki. Anak laki-laki pulang malam, bahkan nggak pulang seharian pun, orang tuanya masih, nggak apa-apa laki-laki. Coba kalau perempuan, jam 9 belum nyampe rumah, udah diteleponin, dicariin, diteleponin temen-temennya, kok HP-nya nggak diangkat. Saudaranya yang laki-laki suruh cariin sampai adeknya ketemu. Sebegitunya. Perempuan itu benar-benar dilindungi di rumah, kayak kalau Kak Hestia nyebutnya kalau nggak salah porcelain doll, jadi boneka porselen yang kayak dijaga banget, jangan sampai jatuh, jangan sampai retak, dipoles terus sampai bersih, sampai kinclong, jangan sampai tersentuh. Tapi justru dengan niat melindungi tersebut menjadi overprotective dan akhirnya membatasi perempuan untuk melakukan banyak hal. Itu di Indonesia. Kalau di Korea kebalikannya, yang dilindungi justru laki-laki, yang jangan sampai retak, jangan sampai stres itu laki-laki, sementara yang perempuannya dikasih beban terus. Jadi
Ini pola diskriminasi yang berbeda nih terjadi di Indonesia dan di Korea. Meskipun sama-sama objek diskriminasinya perempuan, tapi penyebabnya beda. Kalau di Korea karena yang dilindungi adalah laki-laki, kalau di Indonesia yang dilindungi adalah perempuan itu sendiri, sehingga terlalu overprotective jadi membatasi pergerakan mereka. Perbandingan diskriminasi dari Korea dan juga Indonesia ini sebenarnya menarik banget kalau mau dikaji lebih lanjut dari sudut pandang kajian gender. Nah, itu aja untuk video trivial dan juga pembahasan analisis ringan terkait novel Kim Ji-young, lahir tahun 1982. Karya Cho Nam-jo. Makasih udah nonton, dan gue ingetin lagi kalau kalian belum nonton video review gue tentang buku ini, kalian bisa tonton di sini, dan sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Dadah! Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe atau berlangganan, aktifkan juga notifikasi agar kamu dapat info setiap gue upload video.